Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat semua? Kita akan membahas pelajaran IPS tema 03 tentang bagaimana kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kolonialisme dan imperialisme, tujuan dan indikator capaian pembelajaran. Pada tema 03 ini diharapkan kalian mampu: 1. Mendeskripsikan kedatangan bangsa Barat di Indonesia. 2. Mampu menganalisis perlawanan terhadap persekutuan dagang. 3. Mampu menganalisis perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda. 4. Mampu mendeskripsikan masa pendudukan Jepang. 2. Bagaimana kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kolonialisme dan imperialisme. A. Kedatangan bangsa Barat di Indonesia. Infografik proses kedatangan bangsa Barat di Indonesia. Pada tahun 1486, Bartolomeus Dias melakukan pelayaran pertama menyusuri pantai Afrika. Pada tahun 1511, Alfonso de Albuquerque, Portugal, menguasai Malaka dan 1512 berhasil sampai Maluku. Pada tahun 1521, Sebastian de Cano, berasal dari Spanyol, berhasil berlabuh di Tidore. Pada tahun 1595, Cornelis de Houtman memimpin ekspedisi ke Indonesia di Pelabuhan Banten melalui Selat Sunda. 1602, Verenigd Oostindische Compagnie atau VOC didirikan. Pada tahun 1808, Herman Willem Daendels diangkat menjadi Gubernur Jenderal. Anak-anak, berdasarkan infografik di atas, untuk mengetahui proses kedatangan bangsa Barat lebih lanjut, silakan kalian mencari informasi dari berbagai sumber, baik internet ataupun buku. Mintalah bimbingan guru untuk memahami materi. Masa kolonialisme berkaitan dengan munculnya kongsi dagang VOC di Indonesia. Pengaruh ekonomi VOC semakin kuat dengan dimilikinya hak monopoli perdagangan. Masa inilah yang menjadi sandaran perluasan kekuasaan Belanda pada perjalanan sejarah selanjutnya. Kongsi dagang atau VOC. Kongsi dagang VOC didirikan di Amsterdam dengan tujuannya menghindari persaingan yang tidak sehat sesama kelompok atau kongsi pedagang Belanda yang telah ada dan memperkuat kedudukan Belanda menghadapi persaingan dengan para pedagang negara lain. Gambar 1 adalah VOC terbentuk pada tahun 1602. Pengaruh monopoli perdagangan. Pada awal kedatangannya, bangsa-bangsa Barat diterima baik oleh rakyat Indonesia. Seiring berjalannya waktu, Belanda mulai melakukan monopoli. Apa yang disebut monopoli? Mengapa kerajaan-kerajaan di Indonesia membiarkan monopoli VOC? Anak-anak, monopoli adalah penguasaan pasar yang dilakukan hanya ada satu produsen atau penjual yang menguasai pasar, yaitu Belanda. Kerajaan-kerajaan di Indonesia membiarkan monopoli VOC karena Belanda memaksa kerajaan-kerajaan tersebut untuk menandatangani kontrak monopoli dengan berbagai cara. Salah satu caranya adalah politik adu domba atau dikenal dengan divide et impera. Siapa yang diadu domba? Belanda mengadu domba kerajaan satu dengan kerajaan yang lain atau antar pejabat kerajaan. Pengaruh kerja paksa. Pernahkah kalian mendengar istilah rodi atau kerja paksa? Bagaimana rasanya apabila bekerja karena terpaksa? Bagaimana kerja paksa yang terjadi pada masa pemerintahan Belanda? Gambar 2, kita lihat. Kerja paksa pembuatan jalan Anyer sampai Panarukan. Tentu kerja terpaksa hasilnya tidak sebaik pekerjaan yang dilakukan dengan sukarela. Melakukan pekerjaan karena dipaksa membuat seseorang menderita. Belanda ingin untung sebanyak-banyaknya dari bumi Indonesia, sehingga menerapkan kebijakan kerja paksa. Kerja paksa masa pemerintah Belanda, yaitu
Membangun jalur anyar sampai Panarukan merupakan salah satu hasil kerja paksa pada masa pemerintahan Dendels. Jalur tersebut memanjang lebih dari 1.000 kilometer, mulai dari Cilegon, Banten, Jakarta, Bogor, Bandung, Cirebon, Semarang, Pati, Surabaya, Probolinggo, hingga Panarukan, Jawa Timur. Bagaimana kerja paksa yang terjadi pada masa pemerintahan Hindia Belanda? Tampak gambar 3, peta jalur pos buatan Dendels, Anyer Panarukan. Anyer Panarukan dibangun lebih kurang 3 tahun, yaitu pada tahun 1807 sampai 1810 oleh pemerintah Gubernur Jenderal Dendels. Selain itu, kepentingan pertahanan dan militer, jalur tersebut merupakan penghubung kota-kota penting di Pulau Jawa yang merupakan penghasil berbagai tanaman ekspor. Apa saja dampak yang disebabkan adanya pembangunan jalan Anyer Panarukan? Cobalah diskusikan dengan teman sebangku kalian. Pengaruh tanam paksa. Tampak gambar 4, komoditas tanaman ekspor dari Indonesia. Gambar 1, kayu manis. Gambar 2, lada. Dan gambar 3, kopi. Mari kita perhatikan gambarnya anak-anak. Komoditas tanaman ekspor dari Indonesia, salah satu cara Belanda untuk menutup kerugian adalah dengan meningkatkan ekspor. Tahun 1830, Gubernur Jenderal Belanda, Van den Bosch, meneraskan. Pada tahun 1830, Gubernur Jenderal Belanda, Van den Bosch, menerapkan sistem tanam paksa atau kulturstelsel. Karena kesulitan keuangan akibat Perang Diponegoro dan Perang Belgia. Akibat tanam paksa, rakyat Indonesia menderita. Jumlah angka kematian tinggi akibat kelaparan dan kekurangan gizi. Pada tahun 1870, orang-orang Belanda mengecam dan menentang tanam paksa tersebut, yaitu Baron van Hove, De Dekker atau Multatuli, dan L. Vitalis. Tahun 1870, keluar Undang-Undang Agraria tentang prinsip politik bahwa pihak swasta dapat menyewa tanah, baik tanah pemerintah maupun tanah penduduk. B. Perlawanan terhadap persekutuan dagang. Tahun 1529, perlawanan Sultan Ba'abullah. Pada tahun 1607 sampai 1639, perlawanan rakyat Aceh, tampak pada gambar anak-anak, kalian bisa melihatnya. Dan pada tahun 1628, serangan Mataram. Serta pada tahun 1666, perlawanan Sultan Hasanuddin. Monopoli dagang masa kolonialisme sangat merugikan masyarakat Indonesia. Kongsi dagang membuat masyarakat mengalami kerugian karena hasil bumi hanya dapat dijual pada kongsi dagang tersebut dengan harga di bawah pasaran. Lini masa di atas menunjukkan kronologi perlawanan rakyat Indonesia terhadap persekutuan dagang masa kolonialisme. Silahkan cari informasi terkait perlawanan-perlawanan di Indonesia lainnya. Carilah faktor penyebab dan akhir dari perlawanan tersebut. Diskusikan bersama temanmu dan mintalah bimbingan guru. C. Perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda. 1. Perang Paderi di Sumatera Barat pada tahun 1821 sampai 1838. Gambar 5 tentang Benteng Fort de Kock. Benteng Fort de Kock merupakan saksi sengitnya perlawanan kaum Padri terhadap Hindia Belanda. Penyebab Perang Padri pada tahun 1821, adanya perbedaan prinsip ajaran agama antara kaum Padri dan kaum adat yang dimanfaatkan Belanda dengan mendukung kaum adat yang sudah terjepit, sehingga kaum Padri berubah sasaran ke Belanda. Kaum Padri dipimpin Tuanku Imam Bonjol atau M. Sahab berhasil mendesak benteng Belanda. Karena Belanda juga berperang dengan Diponegoro, akhirnya sadar apabila pertempuran dilanjutkan pasti akan kalah. Maka
mengajak damai kaum Padri di Bonjol pada tanggal 15 November 1825. Belanda kembali menyerang kaum Padri. Kaum adat akhirnya banyak yang mendukung perjuangan Padri. Bantuan pada kaum Padri juga datang dari Aceh. Belanda menerapkan pertahanan benteng Stelsel, Von de Kop di Bukit Tinggi, dan Fort van der Koppeling. Dengan siasat tersebut, Belanda menang. Pertahanan terakhir Padri di Bonjol pada tahun 1837 kalah. Imam Bonjol ditangkap, diasingkan ke Priangan, ke Ambon, dan terakhir di Manado hingga wafat tahun 1864. 2. Perang Aceh. Gambar 6. Pohon koler di depan Masjid Baitur Rahman, Banda Aceh. Perhatikan gambar 5 anak-anak. Pohon koler dapat di depan Masjid Baitur Rahman, Banda Aceh tersebut. Mengapa pohon tersebut disebut pohon koler? Penanaman pohon koler ada hubungannya dengan perjuangan rakyat Aceh menentang kolonialisme Belanda. Traktat London tahun 1871 menyebut Belanda menyerahkan Sri Lanka pada Inggris. Sebagai ganti, Belanda mendapat hak atas Aceh. Belanda mempunyai alasan menyerang Aceh, membakar Masjid Baitur Rahman, benteng pertahanan Aceh, pada tanggal 14 April 1873. Siasat konsentrasi Stelsel atau bertahan dalam benteng besar tidak berhasil. Belanda mengutus Dr. Snock Horkins dengan nama samaran Abdul Ghaffar. Snock Horkins memberi saran cara mengalahkan orang Aceh dengan mengadu domba golongan ule balang atau bangsawan dan kaum ulama. Belanda menjanjikan kedudukan ule balang yang bersedia damai dan mengalahkan ulama. Banyak ule balang tertarik tawaran tersebut. Sejak tahun 1898, Aceh semakin terdesak. Banyak tokoh gugur seperti Teuku Umar, Sultan Aceh, M. Daud Shah, Panglima Polim, Cut Nyak-Din, dan Cut Mutia. 3. Perang Diponegoro terjadi pada tahun 1825 sampai 1830. Tampak gambar 7, lukisan Raden Saleh yang berjudul Penangkapan Diponegoro. Pernahkah kalian melihat foto atau lukisan di atas? Lukisan Raden Salah Sarip Bustaman pada tahun 1814 sampai 1880 itu menggambarkan kegagalan perundingan Diponegoro dengan Belanda, berujung penangkapan Diponegoro dan pengikutnya yang merupakan hasil dari kelicikan Belanda. Perang Diponegoro salah satu perang besar yang dihadapi Belanda. Campur tangan Belanda dalam urusan Keraton Jogja, pajak-pajak dan kebijakan ekonominya menjadi sumber penderitaan rakyat. Salah satu bukti campur tangan Belanda urusan politik Keraton Jogja ketika Hamengkubuwono IV wafat pada tahun 1822. Karena Belanda melecehkan harga diri dan nilai-nilai budaya. Saat membuat jalan baru pada bulan Mei 1825, Belanda memasang patok-patok pada tanah nenek moyang Diponegoro, Patih Danurejo IV, mencabuti patok-patok tersebut, sehingga terjadi perselisihan. Kemudian Belanda memerintahkan menangkap Diponegoro, dan perang tidak dapat dihindarkan. Tegalrejo, wilayah Diponegoro direbut dan dibakar Belanda. Belanda dengan siasat benteng Stelsel memecah belah jumlah pasukan musuh. Belanda menangkap Kaimojo dan Mangkubumi. Belanda juga meyakinkan Sentot Prawirodibjo membuat perjanjian perdamaian. Pada Maret 1830, Diponegoro bersedia berunding dengan Belanda di Magelang. Tetapi ternyata itu siasat untuk menangkap Diponegoro. Diponegoro diasingkan ke Manado, kemudian ke Makassar, dan wafat pada tahun 1855. Setelah berakhirnya Perang Diponegoro, tidak ada lagi perlawanan yang besar di Jawa. D. Masa pendudukan Jepang. Gambar 8, invasi Jepang ke Jawa. Tujuan awal Jepang menguasai Indonesia untuk kepentingan ekonomi dan politik.
Bahan baku industri yang banyak di Indonesia menjadi daya tarik Jepang untuk memenuhi kepentingan ekonominya. Untuk mengamankan jalur pelayaran dari ancaman sekutu, Jepang mencari dukungan dari bangsa-bangsa Asia. Pada 8 Desember 1941, Jepang menyerang pangkalan militer AS di Pearl Harbor. Kemudian, pada tanggal 11 Januari 1942, mendaratkan pasukannya di Tarakan, Kaltim. Jepang menduduki Balikpapan pada tanggal 24 Januari 1942 dan menduduki kota-kota lainnya di Kalimantan. Jepang menguasai Palembang pada tanggal 16 Februari 1942, menyerang Pulau Jawa sebagai pusat pemerintahan Belanda. Batavia atau Jakarta berhasil dikuasai Jepang pada 5 Maret 1942. Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang pada tanggal 8 Maret 1942 di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Jepang melakukan propaganda semboyan 3A, yaitu Jepang Pemimpin Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Cahaya Asia untuk menarik simpati rakyat Indonesia dan menjanjikan kemudahan beribadah, mengibarkan bendera merah putih berdampingan dengan bendera Jepang, menggunakan bahasa Indonesia, dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya bersama lagu Kimigayo. Jepang justru lebih kejam dalam menjajah bangsa Indonesia. Beberapa kebijakan Jepang di Indonesia. 1. Membentuk organisasi sosial. 2. Membentuk organisasi militer. 2. Romusa. Dan 4. Eksploitasi kekayaan alam. Gambar 9 adalah pemuda Indonesia sedang dilatih perang oleh pasukan Jepang. Gambar 10. Romusa di zaman penjajahan Jepang. Sampailah kita pada tugas individu, yaitu di lembar aktivitas 4. Silakan diisi dengan teliti dan cermat. Tugas kelompok, setelah selesai membahas tugas individu, silakan kalian bergabung dengan kelompok kalian. Kemudian diskusikan, kemudian presentasi ke depan, dan ditanggapi oleh kelompok lain. Terima kasih dari Bu Erna. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.